Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrani Nurizati, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, program studi D3 Sistem Informasi, dengan nomor pokok mahasiswa 10108064. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MHNIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Terdiri dari 10 bab. Yang pertama, bab 1 tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. 1. Landasan pendidikan Pancasila terdiri dari landasan historis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan yang terakhir yaitu landasan kultural. 2. Tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, tujuan nasional. Sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi secara khusus bertujuan 1. Dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila. 2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila. Tujuan penyelenggara pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. 2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa. 3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat. 3. Misi dan visi pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Misi MPK yaitu menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggara program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. Visi MPK yaitu menyadarkan dan mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan dalam menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dikuasainya dengan tanggung jawab kemanusiaan. 2. Kompetensi pendidikan Pancasila. Kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan sikap hati nuraninya. 5. Dasar substansi kajian pendidikan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara.
Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Tujuan jangka pendek. Manusia selalu mempunyai keinginan untuk tahu, dan keinginan ini merupakan sifat manusia yang kodrati. Nah, tujuan jangka panjang yaitu sangat berguna sekali, sebab dengan apa yang telah dimiliki dan disadari akan kebenaran dan kegunaannya, maka seseorang akan mengerjakan sesuatu perbuatan yang sesuai dengan Pancasila. Metodologi pembelajaran pendidikan Pancasila. Pilihan strategi pengembangan metode pembelajaran. Pendidikan Pancasila berbasis kompetensi dengan pendekatan study active learning, membawa konsekuensi perubahan paradigma metode pembelajaran. Dengan pendekatan study active learning, mahasiswa lebih banyak melakukan eksplorasi daripada secara pasif menerima informasi yang disampaikan oleh pengajar. Yang 7, pembahasan pendidikan Pancasila secara ilmiah. Ada 4 syarat sifat ilmiah Pancasila. Yang pertama, harus berobjek. Yang kedua, harus bermetode. Yang ketiga, harus sistematif. Dan yang keempat, bersifat universal. 4 pengetahuan ilmiah Pancasila. Yang pertama, pengetahuan deskriptif. Kedua, pengetahuan normatif. Yang ketiga, pengetahuan esensi. Dan yang keempat, pengetahuan kausal. Bab 2 tentang makna lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Makna Garuda sebagai lambang negara. Makna Garuda sebagai lambang negara yaitu untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa uang besar dan negara yang kuat. Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama di Jawa dan Bali. Dalam banyak kisah, Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Arti warna pada lambang Garuda Pancasila. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Lambang negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, lambang negara Indonesia, dan semboyannya ditegaskan dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Lambang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1951 tentang bentuk dan ukuran lambang negara. Lambang negara Republik Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan dari sudut pandang Garuda. Perisai membentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Republik Indonesia pertama kali diusulkan keberadaannya setelah Perang Kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949. Dan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada 1945. Seperti dikutip dari Spiritualisme Pancasila oleh Foky Wasitaat Madja. Lambang negara Republik Indonesia yang digunakan hari ini dirancang oleh Menteri Negara RIS Sultan Hamid II dengan perbaikan dari Soekarno dan dilukis oleh pelukis Istana Dullah. Burung Garuda disahkan menjadi lambang negara pada tanggal 11 Februari 1950 di Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Soekarno memperkenalkan lambang negara Indonesia pertama kali pada halayak umum pada tanggal 15 Februari 1950 di Hotel Des Indes, Jakarta. 3. Jumlah burung Garuda Pancasila. 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 45 helai bulu di leher. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bab 3. Pengertian filsafat.
Sebagai informasi, filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah, Arab, dan filosofi Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Sementara itu pada hakikatnya, Pancasila memiliki sistem nilai yang didapat dari pengertian nilai-nilai dasar leluhur kebudayaan bangsa Indonesia. Dari unsur-unsur kebudayaan tersebut berakar dan mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Melalui penjelasan tersebut bisa disimpulkan Pancasila sebagai suatu produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Bab 4 menjelaskan tentang norma, nilai, dan etika. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani. Ethos artinya kostum atau kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Istilah etika digunakan untuk menyebut ilmu dan prinsip dasar penilaian baik buruknya perilaku manusia atau berisi tentang kajian ilmiah terhadap ajaran moral. Etika adalah filsafat moral yang berkaitan dengan studi tentang tindakan baik atau buruknya manusia dalam mencapai kebahagiaan. Modal dasar dalam etika adalah perilaku, sedangkan perilaku manusia dipengaruhi oleh pikiran dan hati. Fungsi etika adalah sarana untuk memperoleh orientasi kritis terhadap dengan berbagai moralitas. Fungsi jiwa bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa Indonesia sebagai sumber dari semua sumber hukum menjadi falsafah hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Tujuan filsafat Pancasila 1. Untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. 2. Menjadikan bangsa dan yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, untuk menjadikan bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Bab 5 menjelaskan tentang memahami muatan sila dalam Pancasila. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Yang pertama, korelasi Pancasila dengan agama. Yang kedua, refleksi nilai-nilai keislaman dalam materi muatan sila-sila Pancasila. Kedua, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, muatan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, muatan sila persatuan Indonesia. Yang keempat, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, muatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 6 menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan idola negara. Sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosio-budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan kekhasan tertentu yang membedakan dengan ideologi lainnya. Kekhasan itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang membawa konsekuensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bab 7 menjelaskan tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi berdasarkan paham kekeluargaan dan gotong royong yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat. Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaannya diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945
yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengertian demokrasi juga banyak dikemukakan oleh beberapa para ahli. Adapun ciri-ciri demokrasi adalah penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi, dilakukan kegiatan pemilihan umum secara berkesinambungan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi hak masyarakat minoritas. Adapun beberapa prinsip sistem demokrasi ini adalah sebagai berikut: memastikan adanya perlindungan HAM, keputusan diambil berdasarkan musyawarah, adanya badan peradilan independen yang bebas dari intervensi pemerintah atau kekuasaan lainnya. Bab 8 menjelaskan tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sendiri karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia disesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan keanugerahan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bab 9 menjelaskan tentang Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan. Populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia, dan seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan dengan menggunakan sistem ketatanegaraan berdasarkan pada nilai-nilai dan yang berhubungan dengan Pancasila, dapat menjadikan karakter suatu bangsa memiliki moral yang sesuai dengan yang tercermin dalam sila-sila Pancasila, dan negara Indonesia dan masyarakat Indonesia dengan ketatanegaraan berdasarkan pada Pancasila akan membuat dampak positif bagi terbentuknya bangsa Indonesia. Bab 10 menjelaskan tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma menurut Oxford English Dictionary paradigma atau paradigma adalah contoh atau pola akan tetapi dalam komunikasi ilmiah paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan meskipun bukan sesuatu yang tabu untuk diperdebatkan. Pancasila sebagai paradigma gerakan reformasi. Reformasi adalah pengembalian tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia. Harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas yang merupakan tujuan arah cita-cita yang terkandung dalam nilai Pancasila. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Tridharma perguruan tinggi, budaya akademik kampus, kampus sebagai moral force pembangunan hukum HAM, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pertama, Pancasila sebagai pembangunan iptek. Yang kedua, sebagai paradigma pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, dan kehidupan beragama. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.